Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya suka memulai permenungan ini dengan menayangkan video berikut ini. Gua berdoa tiap hari sama Tuhan, gua tahu gua brengsek, gua tahu gua bukan orang baik, gua tahu gua anak yang nakal. Tapi kenapa gua harus masuk ke dalam hal seperti ini? Lu tahu jawabannya apa? Nggak ada. Lu pergi sembahyang tiap hari nggak ada jawabannya, lu mau gila nggak? Gua sampai bilang saat itu, Tuhan tidak ada. Definitely God never exists. Because they don't help you at that time. Nggak tolong gua, nggak ini gua nggak dikasih jalan keluar. After 6 years, gua jalan itu semua. Di situ gua baru melihat, this is the way God works. Kesaksian ini hendak memperlihatkan bahwa ketika kita manusia berada di dalam penderitaan, kita merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak memperhatikan kita. Padahal Tuhan sedang berada di dekat kita untuk menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari, lebih baik dari sebelumnya. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengalami hal yang kurang lebih sama. Ia disiksa oleh Pasyur bin Immer, seorang imam pada zaman itu. Dan dalam penderitaan seperti itu, ia tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman Tuhan lagi. Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, sehingga ia berkata, firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Itu artinya, di dalam setiap penderitaan kita, Tuhan itu ada di dekat kita. Tetapi kitalah yang hanya merasa Tuhan itu jauh. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Lantas, bagaimana agar kita bisa merasakan Tuhan itu selalu ada? Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, kita semestinya memandang hidup ini sebagai suatu persembahan yang hidup. Sebab jika kita menghayati hidup ini sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, maka di dalam setiap penderitaan sekalipun kita masih akan melihat campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi melihat penderitaan sebagai sesuatu yang konyol, sesuatu yang membebani hidup kita. Tetapi kita melihat semuanya itu sebagai salib. Maka pada saat itu kita mulai menghidupi apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Artinya, salib dan penderitaan adalah sesuatu yang pasti. Salib adalah suatu kepastian di dunia ini. Karena baik orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, kita semua yang namanya manusia, yang namanya pengikut Kristus, kita pasti akan menderita. Kita pasti akan memikul salib-salib kita masing-masing. Tetapi ingat bahwa ketika kita mampu memandang penderitaan sebagai salib yang harus kita pikul, dan jika kita setia memikulnya sampai akhir, maka Tuhan akan menghadiahkan kebangkitan kepada kita.
Tuhan akan menghadiahkan keselamatan kepada kita. Artinya di akhir penderitaan kita akan ada berkat dari Tuhan. Lantas, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan hari ini? Dalam permenungan saya, ketika kita berada di dalam penderitaan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, janganlah kita memaksakan kemauan kita yang akan terjadi, tetapi berdoalah dengan iman, berdoalah dengan penuh kepasrahan, berdoalah dengan penuh pengharapan. Dan biarkanlah kehendak Allah yang akan terjadi. Sebab pengkhotbah berkata, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11.